Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Pada kali ini kita akan melanjutkan part of speech bagian keempat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa itu adjective dan apa itu adverb. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat penonton. Langsung saja untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai apa itu adjektif dan apa saja macam-macam dari adjektif tersebut. Masuk ke bagian yang pertama yaitu adjective. An adjective is a word to explain, describe, or limit a pronoun or noun that is still general. This adjective is usually placed after the noun. Jadi, kata adjektif itu adalah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan atau membatasi kata ganti atau kata benda yang masih bersifat umum. Kata sifat ini biasanya ditempatkan setelah kata benda. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kinds of adjective atau macam-macam dari adjektif tersebut. Kata adjektif ini memiliki 7 macam, yaitu yang pertama absolute adjective, yang kedua attribute and predicative adjective, yang ketiga appositive adjective, yang keempat comparative and superlative adjective, yang kelima compound adjective, yang keenam denominal adjective, dan yang terakhir adalah participle adjective. Jadi apa aja sih dari adjektif-adjektif tersebut? Bakal kita jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Langsung saja masuk ke tipe jenis adjektif yang pertama, yaitu absolute adjective. Absolute adjective are adjectives that have no comparison or are already the highest description. For example, include that, alive, starving, extinct, and others. Jadi, absolute adjective adalah kata sifat yang tidak memiliki perbandingan atau sudah merupakan gambaran yang paling tinggi. Contoh katanya seperti kata dead, alive, starving, extinct, dan lain-lain. Yang kedua yaitu attribute adjective and predicate adjective. Attribute adjective are adjectives that are usually placed before a noun and function to describe or change the state of the noun into more detail, without a linking verb. For example, include fat, slim, handmade, and others. Meanwhile, predicate adjectives are the opposite. They usually don't come before nouns, but come after linking verb. For example, is, be, become, grow, and look. Jadi untuk atribut adjektif itu adalah kata sifat yang biasanya diletakkan sebelum noun dan berfungsi untuk menggambarkan atau mengubah keadaan noun menjadi lebih rinci tanpa adanya linking verb. Contohnya pada kata fat, slim, handmade, dan lain-lain. Sementara itu, predikat adjektif adalah kebalikannya. Ia biasanya tidak muncul sebelum noun atau kata benda, tetapi muncul setelah linking verb. Misalnya pada kata be, become, grow, dan look. Yang ketiga yaitu appositive adjective. Appositive adjective are series of adjectives that usually accompany a noun and are preceded by a comma in a sentence. This is an example. Lisa is a tall girl, slim, strong, and short hair. So usually these appositive adjectives come in the form of adjective pairs. In the example above, they are tall, slim, strong, and short. Jadi, appositive adjective adalah serangkaian kata sifat yang biasanya mengiringi kata benda serta diawali dengan tanda koma. Kalau dalam kalimat, contohnya seperti ini.
Lisa is a tall girl, slim, strong, and short hair. Jadi biasanya positive adjective ini muncul dalam bentuk pasangan kata sifat. Kalau dari contoh di atas yaitu pada kata tall, slim, strong, and short. Next is comparative adjective and superlative adjective. Comparative adjective are forms of adjective that serve to compare something for better or worse, more or less, as well as bigger or smaller. Examples are easier, cheaper, harmless. Meanwhile, superlative are comparisons that have an adjective form or level that shows the most of or less, best or worst of something. For example, biggest, shortest, at least. Untuk comparative adjective adalah bentuk dari kata sifat yang berfungsi untuk membandingkan sesuatu lebih baik atau lebih buruk, lebih banyak atau lebih sedikit, juga lebih besar atau lebih kecil. Contoh katanya pada easier, sharper, harmless. Sementara itu, superlative adjective adalah perbandingan yang memiliki bentuk atau tingkat kata sifat yang menunjukkan paling banyak atau paling sedikit, paling baik atau paling buruk dari sesuatu. Misalnya biggest, shortest, and at least. Next is compound adjective. Compound adjectives are two or more adjectives that describe aspects of a noun. Examples include well-known, slowly, and each other. Untuk compound adjective adalah dua kata sifat atau lebih yang menggambarkan suatu keadaan kata benda. Contohnya seperti kata well-known, slowly, dan masih banyak lagi. Next is denominal adjective. Denominal adjectives are forms of noun that usually have suffix to make them adjective. Examples include the noun hope with the suffix less, which become hopeless, and other examples are jobless, clueless, and many more. Jadi untuk denominal adjective itu adalah bentuk dari kata benda yang biasanya memiliki sufiks sehingga menjadikan kata sifat. Contohnya seperti pada kata hope dengan sufiks less yang menjadi hopeless. Contoh lainnya juga pada kata jobless, clueless, dan masih banyak lagi. Next is participle adjective. Participle adjective are English adjectives that come from verb with the suffix ing, ed, or in. However, they are still adjectives, not nouns. For example, lying. Jadi untuk kata sifat partisipatif adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata kerja dengan akhiran ing, ed, atau in. Namun, kata sifat ini tetaplah kata sifat bukan kata benda. Misalnya pada kata lying. Next, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu mengenai adverb. Pertama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu adverb. Jadi adverb are adverb to explain or give additional information about adjective, verb, sentence, or the adverb itself. But adverb never describe a noun. Jadi adverb adalah kata keterangan untuk menjelaskan atau memberikan informasi tambahan tentang kata sifat, kata kerja, kalimat atau kata keterangan itu sendiri, namun kata keterangan tidak pernah menjelaskan kata benda. Adverb ini memiliki banyak sekali macam-macam, yaitu ada 7 macam dari adverb. Yang pertama, adverb of time. Yang kedua, adverb of manner. Yang ketiga, adverb of degree. Yang keempat, adverb of modality. Yang kelima, adverb of frequency. Yang keenam, adverb of place. Dan yang terakhir, adverb of focus. Masuk ke adverb yang pertama yaitu adverb of time. Adverb of time is an adverb of time such as yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, and early, and many more.
Jadi, adverb of time adalah keterangan waktu. Contohnya pada kata yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, early, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, adverb of degree. Adverb of degree. This adverb is usually used to express the intensity of something. Alternatively, this adverb can help us to express how much or to what extent something happened. Examples of adverb of degree are enough, quiet, so, to, and very. Jadi untuk adverb of degree itu adalah kata keterangan yang biasanya digunakan untuk mengekspresikan intensitas sesuatu, atau kata keterangan ini dapat membantu kita untuk mengungkapkan seberapa banyak atau sejauh mana sesuatu itu terjadi. Contoh katanya itu pada kata enough, quiet, so, to, dan very, dan masih banyak lagi. Next is adverb of manner. Adverb of manner is an adverb to show how an action or something happened. Examples are happily, hardly, slowly, softly, quickly, and many more. Jadi untuk adverb of manner adalah kata keterangan yang menunjukkan bagaimana sebuah aksi atau tindakan atau sesuatu yang terjadi. Contohnya pada kata happily, hardly, slowly, softly, and quickly, dan masih banyak lagi. Next is adverb of modality. Adverb of modality are adverbs that can be used when you want to show a level of confidence or expectation. Examples include likely, maybe, perhaps, possibly, and unlikely. Jadi untuk adverb of modality adalah kata keterangan yang bisa digunakan saat ingin memperlihatkan tingkat keyakinan atau harapan. Contoh katanya pada kata likely, maybe, perhaps, possibly, atau unlikely, dan masih banyak lagi. Next is adverb of frequency. Adverb of frequency is an adverb to express how often something happens. The adverb of frequency include always, barely, daily, often, sometimes, usually, and never. Jadi untuk adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Yang termasuk dari adverb of frequency itu adalah pada kata always, barely, daily, often, sometimes, dan never. Selanjutnya yaitu adalah adverb of place. An adverb of place is an adverb that shows where an action or something happened. For example, include away, behind, here, nearby, somewhere, and many more. Untuk adverb of place adalah kata keterangan yang menunjukkan di mana sebuah tindakan atau sesuatu itu terjadi. Contohnya pada kata away, behind, here, nearby, somewhere, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir yaitu adalah adverb of focus. Adverb of focus is an adverb to focus or concentrate attention on a part of the sentence. Example include also, even, just, mainly, only. Jadi untuk adverb of focus adalah kata keterangan untuk memfokuskan atau memusatkan perhatian pada suatu bagian kalimat. Contohnya seperti pada kata also, even, just, mainly, only, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman, itu untuk video kita pada hari ini mengenai part of speech bagian keempat, yaitu adjective dan adverb. Sebagai penutup, aku mau memberikan conclusion terlebih dahulu. So, an adjective is an adjective to explain or describe
or limit a pronoun or noun that is still general. This adjective is usually placed after the noun. Meanwhile, adverbs are adverbs to explain or give additional information about adjective, verb, sentence, or the adverb itself, but never describe a noun. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Apabila kalian masih banyak yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Untuk melihat seberapa pemahaman kalian mengenai video pada pembelajaran hari ini, kalian bisa mengisi kuis yang sudah tertera di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. See you in the next video. Bye-bye.